Kabut tipis perlahan surut, meninggalkan hutan karang jati penuh bekas luka, pohon-pohon terbakar, akar-akar patah, dan tanah hangus bagai habis dilalap neraka. Mira berdiri di tengahnya, tubuhnya bergetar, napasnya berat. Api hitam masih menyala samar di tangannya. Arga berlari menghampiri. Mira, kau masih kau sendiri kan? Suaranya ragu. Seakan takut jawaban itu justru menghancurkannya. Mira menatap tangannya sendiri. Api itu padam, meninggalkan bekas hitam seperti luka bakar di kulit. Namun anehnya ia tak merasakan sakit, hanya beban. Seakan ada sesuatu yang hidup dalam nadinya. Aku sadar tahu, Arga. Aku merasa kuat, tapi juga merasa kotor. Saat mereka kembali ke desa, mata warga menatap Mira dengan campuran kagum dan takut. Anak-anak bersembunyi di balik kaki orang tua, sementara para lelaki berbisik lirih. Dia yang menghentikan serangan akar itu. Tapi kau lihat matanya, merah menyala seperti iblis. Bagaimana kalau dia jadi jelmaan Ratu Gula Hitam berikutnya? Mira menunduk, pundaknya berat. Ia baru saja menyelamatkan mereka. Tapi tatapan itu menusuk lebih tajam dari pedang. Seorang tetua desa maju. Suaranya serak namun tegas. Mira, kami berterima kasih. Tanpa kau mungkin tak ada lagi yang hidup malam ini. Tapi kekuatan yang kau bawa, itu bukan kekuatan manusia. Mira menggenggam tangannya, menahan gemetar. Aku tahu, aku tak meminta ini. Aku hanya ingin melindungi desa, melindungi kalian. Tetua itu menatapnya lama lalu berkata, kalau begitu buktikan. Jangan biarkan kekuatan itu menguasaimu. Malam itu Mira tak bisa tidur. Ia duduk di samping tungku api, menatap pecahan kristal yang ia simpan di kantong kain. Meski hancur, setiap serpihnya masih berdenyut samar seakan bernafas. Suara lirih terdengar di kepalanya. Mira mata Mira melebar. Ia mengenali suara itu, Dion. Aku dengar kau. Bisiknya pelan. Aku di sini. Pecahan itu masih menyimpan jejakku. Jangan buang aku, Mira. Air matanya menetes. Dion, jangan lakukan ini. Aku tak tahu apa yang nyata lagi. Suara itu tertawa lirih. Kalau kau benar-benar mencintaiku, gunakan kekuatan itu. Jangan biarkan pengorbananku sia-sia. Aku akan selalu bersamamu selama kau tidak menolak kutukan itu. Mira menutup telinganya, menjerit tanpa suara. Antara rindu dan ngeri, ia merasa hatinya terkoyak. Keesokan harinya kabar buruk datang. Seorang pemuda desa ditemukan terbaring di pinggir hutan. Tubuhnya kaku, wajahnya membiru seperti disedot sesuatu dari dalam. Warga panik, kutukan kembali. Ratu Gula Hitam masih hidup. Tatapan mereka segera beralih ke Mira. Ini karena dia membawa kekuatan itu ke desa. Arga berdiri di depan Mira membela. Jangan salahkan dia, justru Mira yang melindungi kalian semua. Namun suara kerumunan semakin keras. Kalau dia pewaris kutukan, dia bisa menghancurkan kita kapan saja. Lebih baik usir dia sebelum terlambat. Mira terdiam, hatinya hancur. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan, tapi bagian lain dalam dirinya hanya ingin membakar semua mulut yang menuduhnya. Malam itu, Mira pergi ke tepi hutan sendirian. Tangannya gemetar, api hitam muncul tanpa ia sadari. Kenapa? Kenapa mereka tak bisa melihat aku hanya ingin membantu? Kabut tipis kembali menyelimuti, dan dari dalamnya terdengar tawa lirih Ratu Gula Hitam. Karena manusia takut pada apa yang tak mereka pahami, Mira. Kau bukan lagi bagian dari mereka. Kau adalah bagian dari aku. Mira menggertakkan giginya. Aku bukan milikmu. Oh, tapi kau sudah mencicipi kekuatanku. Kau sudah merasakannya di nadimu. Semakin kau menggunakannya, semakin aku hidup dalam dirimu. Mira menutup matanya, mencoba mengingat wajah Dion yang penuh senyum. Selama aku masih mengingatnya, aku akan melawanmu. Tawa itu menghilang, tapi bisikan samar tetap ada di telinganya. Vanska Marga menemukannya di pinggir hutan. Mira, kau tak bisa sendirian begini. Mereka memang takut, tapi aku percaya kau masih Mira yang dulu. Mira menatapnya, matanya merah samar. Arga, aku takut suatu hari aku benar-benar jadi dia. Arga menggenggam bahunya erat. Kalau hari itu datang, aku akan jadi orang pertama yang melawanmu. Tapi sampai saat itu aku akan selalu berdiri di sampingmu. Air mata Mira mengalir deras. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sepenuhnya sendiri. Namun jauh di dalam dirinya, suara Dion atau bayangan Dion masih berbisik. Aku di sini, Mira, jangan lepaskan aku. Kabut kembali menebal malam itu. Jeritan samar terdengar dari hutan, dan warga berlari ketakutan.
Ratu Gula Hitam belum hilang sepenuhnya, dan Mira kini berdiri di tengah dua pilihan, menjadi pelindung dengan kekuatan kutukan atau perlahan larut dalam kegelapan yang sama ia benci.